Ada Bapak Aris Chandrawijaya selaku Kepala Unit Pengedaran Uang Rupiah. Selamat sore Pak Aris, apa kabar? Sore Mbak. Luar Terima biasa, kasih. sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian juga ada Pak Igusti Made Maudiana, Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang Rupiah. Selamat sore Pak Made. Selamat sore. Sehat hari ini? Sehat walafiat. Amin. Dan juga ada Bang Fahmi yang siap memfoto-foto cantik kita dari studio ini ya. Luar biasa. Ini sepertinya tidak asing lagi saya kira, karena ini beberapa minggu terakhir bahkan sejak ulang tahun kemerdekaan kita ke-75 ya, ini sudah cukup panas dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu penerbitan uang edisi peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, which is pesahan Rp75.000. Bentuknya mungkin sudah ada yang pegang ya, atau masih meraba-raba nih, karena belum dapat kesempatan Pak Made, Pak Aris ya. Tapi kalau kita mau flashback dulu, apa sih alasannya Bank Indonesia dan tentunya pemerintah kita ya mengeluarkan edisi khusus ini di hari ulang tahun ke-75? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Bank Indonesia menerbitkan uang 75.000 merupakan momen yang sangat baik, merupakan peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Itu yang melandasi kenapa diterbitkannya pecahan 75.000. Memang secara ketentuan memang Bank Indonesia setiap 25 tahun itu menerbitkan uang khusus untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti di umurnya ke-50 kemarin juga ada penerbitan uang Ada. Ya, betul. apa namanya, uang edisi terbatas ya. Saya sebutnya apa sih, edisi terbatas kah atau edisi khusus kah atau edisi ulang tahun? edisi khusus disebutnya. Edisi khusus. Iya. Berarti setiap 25 tahun sekali, which is besok ke-80 akan ada penerbitan uang baru lagi. Ke 100 tahun. Oh, ke 100 tahun ya. Ini kan 75, kan setiap 25 tahun. Oh, oke, sekali. ke 100 tahun. Wah, amin. Semoga saya masih ada ya Amin. di bumi Indonesia. Oke, jadi ini adalah khusus memang sebagai program yang sebenarnya tidak hanya di 75 tahun, tapi setiap 25 tahun sekali diterbitkan dan bentuknya berbeda-beda. Kabarnya ini dari segi apa namanya, operasional lebih mahal daripada uang kartal biasa, benar Pak Aris, Pak Made? Ya, Kenapa itu bisa Sangat dijelaskan? benar sekali. Karena dari sisi bahan itu menggunakan kertas durable paper. Jadi ada lapisan coating seperti pernis begitu. Kemudian dari sisi security picture, pengaman, itu lebih mudah dikenali oleh masyarakat di dalam uang tersebut, baik di sisi depan maupun belakang. Itu. Jadi untuk yang coba-coba memasukkan si uang edisi khusus ini kayaknya akan agak susah ya Pak ya? Agak susah. Oke, baiklah. Ada lagi mungkin ciri-ciri khususnya, katanya ini ada percampuran uang yang biasanya ada di Eropa atau Amerika gitu, ada dicampurkan elemennya di sini, kata kabarnya seperti itu? Memang ini mengambil back practice dari negara lain. Sudah banyak yang menggunakan uang dengan kertas durable paper ini. Jadi dari sisi peredaran itu akan lebih lama, karena memang ini ada pelapis yang di coating lah istilahnya. Jatuhnya lebih tebal daripada uang kartal biasa, Pak Made? Kalau lebih tebal tapi nggak terlalu jauh, masih ya nggak jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, tapi intinya pasti berbeda ya, pecahannya aja udah beda. Nah, dari sisi motifnya sendiri ini banyak sekali yang memperbincangkan, ada beragam baju khas, dan kita di Sumatera kalau nggak salah dapat dua provinsi di Sumatera untuk bisa hadir di dalam uang 75.000 ini. Itu prosesnya seperti apa sih sampai akhirnya ada anak-anak itu, kemudian pemilihan anak-anak itu seperti apa, pemilihan baju adatnya seperti apa, itu gimana tuh? Ya kalau untuk pengisian gambar memang hanya dipilih waktu tengah, waktu barat, tengah dan timur. Itu diwakili dengan pakaian adat maupun ada berupa batik. Itu diwakili oleh berapa. Kenapa hanya 9? Itu memang karena kan lebar uang itu terbatas, makanya muat. Kalau nanti seluruh Indonesia 34 itu nggak provinsi nggak muat ya? Nggak muat ya, gitu. Tapi pemilihan 9 ini kenapa itu Pak Made atau Pak Aris? Ada perhitungan khusus kah dengan 9 provinsi ini, 9 baju adat ini?
Ya kalau untuk perhitungannya dari si kami sih nggak tahu persis. Ini kan merupakan keputusan dari kantor pusat dengan mengajak beberapa elemen untuk pemilihan desain uang ini. Tapi intinya ketika ada baju adat Riau di situ, kita sudah cukup bangga ya untuk bisa hadir di pecahan Rp75.000 ini. Mungkin juga sedikit cerita tentang pecahan Rp75.000 ini sudah berapa banyak kan diedarkan dan berapa kuota kita untuk Provinsi Riau sendiri. Masyarakat ya, kurang lebih ada sekitar 2 jutaan ya masyarakat Riau itu bisa mendapatkan si pecahan Rp75.000 ini. Pak Made, Pak Aris. Jadi sampai saat ini kita sudah 2.000 lembar Yang diedarkan ke masyarakat ya? yang di Oke. ya 2.811 lembar yang kita exactly-nya. Dan kota kita ada 2 juta lembar. Jadi kesempatan bagi masyarakat di Provinsi Riau untuk memiliki uang UPK ini, kalau kita sebutnya UPK, Baik. yang tahun 75 ini sangat besar sekali. Dan kita saat ini sudah membuka penukaran yang tadinya cuman individual, ini udah bisa kolektif. Oh, kolektif itu gimana tuh maksudnya, Pak? Kolektif itu minimal 17 orang, jadi dia bisa menukar dengan jumlah minimal 17 orang. Oh, Jadi diwakili oleh 1 orang. Oke. Jadi nggak perlu 1 orang dengan 1 KTP ngantri di BI atau lewat aplikasi, tapi kolektif 17 orang tanpa ada hubungan pun nggak masalah ya. Terserah, yang penting kolektif 17 orang dengan Kolektif 7 KTP orang. berbeda-beda. Nanti bisa di-download. Ada di website kami. Oke. Kalau kita buka website Bank Indonesia ada namanya aplikasi pintar. Nanti masyarakat bisa buka, di situ ada bantuan, kolom bantuan. Nah, diklik aja nanti muncul dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penukaran kolektif. Nanti ada tata caranya, mekanismenya untuk bagaimana bisa menukarkan secara kolektif di Bank Indonesia. Jadi lebih mudah dan tidak perlu antri panjang kan. Jadi nanti silakan daftar secara kolektif, di situ ada ketentuannya seperti apa. Mungkin bisa disampaikan juga di awal Pak Aris, Pak Made, cara mendapatkan si UPK Rp75.000 ini. Tadi kan belum disampaikan ya aplikasinya apa, alamat websitenya apa, kemudian persyaratan umumnya mungkin biar masyarakat juga lebih tahu. Silakan. Baik. Terkait dengan untuk mendapatkan UPK ini, tahap awal kemarin kan memang sudah dijelaskan untuk mendaftar itu melalui Si Pintar. Nah, Si Pintar itu merupakan aplikasi untuk mendaftar melakukan penukaran. Oke. Nah, di situ ada persyaratannya. Yang pertama, untuk perorangan itu 1 KTP 1 lembar maksimal dapat menukarnya seperti itu. Nah, nanti datang setelah 1 hari sebelumnya mendaftar, kemudian akan mendapat nomor kode working. Kode working itu nanti dibawa ke Bank Indonesia mengikut sertakan KTP asli beserta lampiran kode working tersebut. Oke. Nanti di Bank Indonesia mendapat nomor antrian. Nah, nomor antrian itu nanti sebagai nomor urut untuk dipanggil oleh petugas dari kasir Bank Indonesia. Jam-jamnya sudah ditentukan? Jamnya sudah ditentukan, Oke. mulai jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11. Maksud saya ketika kita mendapat kode booking itu sudah dikasih Sudah, tahu kita harus datang jam berapa. Ya, sudah tahu. Jadi kita tidak perlu mengantri lama. Betul. Dapat kode bookingnya ini harus login dulu di aplikasi pintar Betul, tadi ya, betul. atau websitenya Bank Indonesia di Pintar ya. Ya. Ada. Kalau saya Oke. boleh menambahkan. Siap, boleh banget, Jadi Pak. alamatnya itu https Nah. pintar.bi.go.id. Oke, tapi di App Store juga ada ya sepertinya ya. Enggak, dia hanya di aplikasi. Oh, website. Website Oh, BI. aplikasi. Ya, Oke. di website baiklah. BI. Baiklah. Jadi silahkan pintar.
BI bi.go.id. pintar.bi.go.id. Ya. Saya ingin mengangkat satu telepon dari mitra kota kita yang sudah hadir. Selamat pagi. Siang, Jesse. Selamat siang rasa pagi sepertinya ya. Rasa pagi, bener. Kayaknya Semangat sekali. rasa gado-gado nih. Dengan siapa di mana ini, Bapak? Dengan Ian, Jesse. Oke. Pak Ian lagi mobile ini yang mendengarkan kita sepertinya. Iya. Jesse enggak nih? Bener dong, Jesse Goldtop. Ini ada Pak Made dan juga Pak Aris dari Bank Indonesia seputar Selamat siang, Pak Made dan Aris. Selamat Selamat siang, Pak ya. Pak ya. Ya, saya juga kepingin nih memiliki uang baru ini. Monggo Pak Ian, Silakan, Pak, silakan, Pak. Rasanya kalau ada uang baru di dompet tuh aneh gitu ya kan. Uang-uang yang lain juga kayaknya ngantri buat masuk dompet gitu kayaknya ya. Nah, itu tadi. Mhm. Ya kan, Iko. Ya kan. Tapi Apa tuh? selain itu saya juga ingin bilang kepada bapak-bapak dari Bank Indonesia ini, yang kita inginkan sekarang sebenarnya di masa pandemi ini adalah gebrakan dari Bank Indonesia sehubungan dengan kondisi ekonomi apa ada ya Pak ya. Misalkan dana kredit pinjaman lunak likuiditas dari Bank Indonesia untuk bank-bank swasta untuk masyarakat lemah gitu Pak. Nah, Oke. ini kita tunggu gebrakan dari Bank Indonesia selain penukaran uang 75.000 Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ian. Nanti boleh dijawab ya Pak Aris dan Pak Made seperti apa. Kalau ini nanya gebrakan ya. Sedikit melenceng nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi untuk mitra kota kita yang juga masih ini ya, masih absurd bagaimana cara mendapatkan si OPK 75.000 ini tadi sudah dijelaskan Pak Aris. Jadi bisa langsung ke pintar.bi.go.id, websitenya di sana. Anda bisa searching seperti apa nanti segala persyaratannya untuk perseorangan ya. Tapi kalau misalnya kolektif itu juga sama sebenarnya, tapi minimal Anda bisa menjadikan satu orang perwakilan untuk bisa dapat. Sebelum saya break, saya ingin angkat dulu satu penelpon. Selamat pagi Ibu, halo Baraba sore. Iya, Pak sore. Selamat sore sepertinya ya. Oh, ini acaranya tadinya pagi ya. Enggak, dari sore kok ini memang baru mulai Ibu. Kok pakai selamat pagi, no? Rasa pagi ini, semangat saya masih berkobar-kobar karena ada Pak Aris dan Pak Made di sini. Selamat sore Pak Aris dan Pak Made. Selamat sore Ibu. Dengan Saya Ibu siapa ibu di mana ini? PHA. Oke. Ini saya udah 75 tahun. Wah, pas Luar biasa sekali. pas. Tapi saya bulan Oktober. Masih Oh, nggak masalah Bu, uangnya masih ada kok di bulan Oktober Ini nanti. saya kan tadinya saya udah pernah telepon Barnabas. Apa sih caranya dapat itu? Terus aku sih kayaknya nggak nafsu banget, cuman kebetulan aja aku punya umur 75 tahun. Jadi gitu. kayak momennya pas banget buat Ibu Sian dapat uang ini gitu ya. Oke. Jadi kalau sekedar koleksi paling 1 tahun 2 tahun paling aku udah out kan. Jangan dong Bu. Iya. Optimis Bu, optimis. Itu harus diperkirakan begitu karena umur kita itu berapa banget sih gitu. Kalau dikasih umur itu sudah alhamdulillah gitu. Iya. Siap. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, di dalam masa-masa sulit sekarang, kok ada sih pembelian ini, sedangkan itu nggak bisa dibelanjakan gitu. Siapa bilang Bu nggak bisa? Loh, kemarin siarannya kata Gubernur Bank, katanya nggak untuk diperjualbelikan gitu loh. Nah, Tapi jadi, menjadi transaksi alat pembayaran bisa. sedangkan orang lagi susah, lagi sakit, kok Oke. pakai ngeluarkan uang yang tidak boleh dipertukarkan gitu loh. Oke, baik. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, coba bapak-bapak ini terangkan bagaimana sih sebenarnya. Sedangkan saya mau beli itu, saya nggak pinter main-main HP itu, saya nggak pinter, hanya sekedar sambung jawab sambung gitu deh. Ya. Baik. Apa saya kampungan nggak ngerti. Yang saya tahu kan dulu mesin tik Baik. dan telepon rumah. Ya. Nah, itu.
sekarang saya pengen diterangkan apa maksud dan tujuan dengan uang Kenapa ini cara gitu. mendapatkannya kurang familiar untuk yang Heeh, seumuran Ibu Sihaan? Seperti itu kira-kira sedang, ya? Oke. sedangkan Oke. saya Mhm. umur Indonesia 25 tahun, saya nggak ada kayaknya dengar tuh ada duit 25-an Oke. Mm-mm. dan itu duit biasa keluar zaman bahela gitu. Dan uang 50.000 juga biasa aja keluar gitu. Memang dicetak uang baru tapi ya biasa aja dipertukar kapan kita dapat dari pasar ya dapat gitu. Oke, siap. Nah, sekarang untuk koleksi itu yang saya tidak mengerti. Sedangkan orang sekarang masa susah kok pakai koleksi ngono Oke, loh. siap. Oke, makasih. Iya, Terima kasih kembali. Pak Made, Pak Aris, setelah jeda berikut ya, pertanyaannya akan kita jawab satu persatu dari Bang Yan dan Bu Sihaan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Masih semangat ya Pak sore Semangat. hari ini. Semangat. Rasa pagi-pagi ya, dari Semangat tadi saya pagi. nyebutnya selamat pagi terus. Tapi ini memang semangat yang luar biasa untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat karena banyak sentimen negatif saya yakin di luaran sana kenapa momen ini pas sekali di masa pandemi yang semua orang berkekurangan. Tadi sudah disampaikan Bu Sihaan, kenapa saat ini? Kenapa di pandemi ini, kenapa saat orang berkekurangan dan kenapa sistemnya sepertinya kurang familiar untuk sebut saja kalangan ini ya, dalam tanda kutip di atas milenial ya. Apakah memang ini hanya dikhususkan untuk milenial sehingga terkesan cara mendapatkannya tidak familiar untuk golongan sebutlah 40 tahunan ke atas atau seperti apa sebenarnya Pak Aris, Pak Mada? Baik, jadi menjawab dari pertanyaan Ibu, siapa tadi itu? Sihaan. Ibu Sihaan. Memang untuk uang 75 ini ya bukan hanya untuk dalam saat pandemi. Ini sudah merupakan perencanaan 2 tahun sebelumnya. Oke. Jadi kebetulan saja pada saat ini ada musibah, artinya ada pandemi, kita nggak tahu. Tapi Betul, ini betul. kan tujuannya untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan. Nah, itu yang terkait dengan pencetakan ini. Kemudian terkait dengan cara mendapatkan. Oke. Cara mendapatkan ya bukan untuk milenial saja, untuk ibu-ibu yang tua pun bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara mengkolektif, artinya dikolektif dengan umpamanya di lingkungan RT. Nah, di lingkungan RT ya nanti dibuat listnya, namanya siapa, KTP-nya nomor berapa, buat seperti itu minimal 17 orang. Nanti ada dalam surat permintaan itu ada tanda tangan RT maupun RW. Oke, semacam surat kuasa. Oke. Seperti itu. Kenapa harus ada tanda tangan RT maupun RW untuk mengesahkan artinya bahwa orang ini benar-benar nomor KTP-nya ini, ya, seperti itu. Jangan disalahgunakan oleh orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu tujuannya. Nah, itu kemudahannya. Jadi secara kolektif tidak perlu ibu ini nanti untuk pengambilannya juga ditunjuk satu orang. Nanti ada namanya surat penunjukan, sudah ada di aplikasi. Tinggal mendownload itu, suruh milenial yang download, jangan Ibu Sihaan seperti itu. Oke. Ya, nanti mengajukan 1 hari sebelumnya, nanti bawa soft copy atau melalui email. Kita sudah siapkan email, rekan-rekan saya di Bank Indonesia ada beberapa orang, udah bisa ke email ke situ. Nanti sore hari setelah diupload itu nanti ada keluar nomor booking. Nah, itu nanti akan disampaikan ke pihak yang meminta. Si perwakilan ini, ya. kolektif ini gitu ya. Oke. Iya. Kemudian fotokopi KTP sebagai persyaratan untuk dibawa keesokan harinya untuk mengambil penukaran, membawa surat pernyataan. Di situ menyebutkan siapa yang ditugaskan. Di situ nanti tanda tanganin. Nah, membawa bukti itu, bawa kode booking, bawa KTP asli yang mengambil, sama fotokopian yang lainnya pengikutnya itu 17 orang. minimal 17 orang, 1.000 orang boleh, nggak ada maksimalnya, 1.000 orang, 2.000 orang boleh. Itu persyaratannya. Jadi jangan dipikir kalau cara ini menjadi menyulitkan betul. untuk teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan aplikasi dan lain-lain. Pak Aris? Ya, saya mau menambahkan sedikit. Jadi syarat dan ketentuannya itu yang pertama pasti WNI ya. WNI memiliki KTP. Yang ketiga minimal mewakili 17 orang.
Oke. Jadi satu RT misalkan ada di atas 17, ya gabung aja. Nggak Nanti masalah. Pak RT-nya tanda tangan Mhm. bahwa menyatakan benar itu warganya situ kan. Nah, kemudian yang ini yang menjadi ini perhatian harus menjadi perhatian, satu KTP itu hanya dapat satu lembar. Oke. Jadi nggak bisa satu KTP 2 lembar. Nanti di sistem kita akan menolak tuh. Kenapa tuh? Karena- Kenapa harus satu pecahan 75.000 harus punya hanya untuk satu KTP? Karena kan dicetak terbatas. Oke. Jadi bukan karena apa-apa, cuma karena dicetak terbatas gitu ya. Kan cuma hanya 75 juta. Mhm. Jadi agar merata dapat semua. Kalau kita pengennya sih dapat semua. Jadi satu KTP hanya untuk satu lembar. Oh, oke, baiklah. Kalau tadi pertanyaan Bang Yan, Pak Aris, Pak Made terkait dengan apa tadi sistem kredit ya, dan juga kalau saya tidak salah tadi adalah tentang gebrakan. Nah, ini seperti apa nih? Apakah memang ini adalah salah satu bentuk gebrakan dari Bank Indonesia atau seperti apa Pak Made, Pak Aris? Ya. Baik, terkait dengan gebrakan Indonesia, ya artinya pengeluaran UPK 75 ini ya kembali lagi saya sampaikan memang merupakan peringatan. Tapi kalau terkait dengan gebrakan kredit, nah itu sebelumnya saya mohon maaf, ini bukan ranah Bank kami gitu, karena Indonesia. kami memang bergelut di bidang pengedaran uang rupiah. Jadi kalau kaitannya dengan uang rupiah, artinya membutuhkan pecahan ini itu bisa kami sampaikan. Tapi kalau dengan kredit mungkin kami tampung. Barangkali nanti unit lain yang bisa menyampaikan jawaban terkait dengan hal Di tersebut. next perbincangan kita Iya, ya. betul. Baiklah. Tapi ini kalau bicara gebrakan dengan pengeluaran UPK 75 ini adalah hanya sebagai bentuk peringatan ya. Peringatan dari 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan sudah direncanakan bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi tahunan. Tahunan. Dan momennya ya siapa yang tahu di tahun ini ternyata ada pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga mengaitkan dengan momen ini gitu ya. Beredar informasi bahwa pengeluaran uang Rp75.000 ini adalah upaya pemerintah menarik uang dari rakyat akibat pemerintah saat ini likuiditas, termasuk juga rencana 10.000. Ada Pak Ujang di Padang. Kemudian juga ada Pak John di Kampar yang menanyakan apakah uangnya bisa dibelanjakan atau hanya untuk disimpan di dompet aja. Pak Aris, Pak Made, silakan. Oke, yang pasti menjawab dari Pak Ujang dulu ya. Yang tadi uang itu apakah yang dari Kampar ya tadi ya. Betul. Ya, uang UPK ini adalah legal tender. Jadi bisa dibelanjakan di mana saja. Tapi ya karena mungkin ya saya melihat karena jumlahnya terbatas, ya mungkin masyarakat menahan karena ya sayang kan dapatnya udah susah gitu kan, misalkan dapatnya harus ada effort gitu kan. Satu, yang kedua dicetak terbatas gitu. Tapi kalau mau dibelanjain bisa, dan dibelanjakannya hanya berlaku dengan jumlah nominalnya 75.000. Tidak akan bisa lebih, tidak kurang juga gitu ya. Nah, kecuali ya misalkan ada kayak kita tahu ada numismatik ya. Jadi yang koleksi uang ya dia mungkin saya tawar deh uangnya sekian itu. Tapi itu kan antara masing-masing pihak kesepakatan. Tapi kalau masyarakat bawa ke Bank Indonesia, Pak saya mau tukar uang ini, ya tetap nilainya sama. Nilainya sama. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa uang ini berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan jumlah nominal yang sama. Ini pertama. Yang kedua tadi yang mengenai apa namanya? Likuiditas. Apakah ini cara pemerintah menarik uang rakyat di masa pandemi COVID-19? Ya ini dari kami ini karena kalau secara logikanya gini, karena mendapatkan uang ini menggunakan metode penukaran. Oke. Jadi harganya sama, Bapak bawa uang 75.000, kita kasih uang 75.000 juga. Jadi, tidak ada administrasi juga yang kita pungut ya? Iya, jadi Oke. tidak ada penambahan ke kami, ke Bank Indonesia maupun ke masyarakat. Jadi uang itu mekanismenya penukaran, gitu. Jadi mekanismenya penukaran. Jadi tidak ada
apa namanya, penambahan likuiditas tadi. Mekanismenya seperti itu. Karena apa yang dikeluarkan oleh masyarakat itu juga yang didapat oleh masyarakat, Iya, ya. nilainya sama. Oke. Gitu. Tadi Bu Syahan saya ingat sekali juga sempat menyebutkan ada pernyataan, saya tidak tahu nih Bu Syahan dengar di mana, dari pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa ini bisa dijadikan koleksi. Betul. Mungkin bisa ya, Bisa. tapi kan kalau misalnya Anda ingin menjadikan alat pembayaran ya monggo, Monggo, itu hak prerogatif dari si pemilik ya. Tapi sekali lagi ketika ada yang mengatakan akankah uang ini di 5 tahun ke depan atau saat umur Indonesia 80 tahun atau 85 tahun menjadi lebih dari 75.000, itu benar atau salah? Itu mungkin. Itu mungkin. Mungkin. Oke. Iya. Kenapa bisa mungkin itu? Iya. Mungkin saya Iya, Siapa? Mada. Jadi untuk apalagi ini uang kan istilahnya terbatas. Mhm. Contoh uang-uang yang dulu itu kan banyak diperjualbelikan, kolektor pegang itu, bahkan harganya sangat jauh, bisa jutaan seperti itu. Ini kemungkinan bisa gitu kan. Cuman kalau uang ini kan secara umum itu bisa dibelanjakan sesuai dengan nominal. Nah itu kan. Jadi nanti kalau ada masyarakat nyimpen, nanti kemudian 10 tahun, 20 tahun lagi ada yang menawar 20 juta seperti itu, kenapa tidak? Nah, itu kan berdasarkan kesepakatan. Nah, seperti itu. Tidak ada yang melarang bahwa itu orang mau beli 20 juta, 50 juta, itu kan kemungkinan bisa terjadi. Nah, kemudian yang saya tambahkan juga terkait dengan uang 75 ini, apabila mengalami rusak, itu kan, mengalami rusak, itu tetap bisa ditukar ke Bank Indonesia dengan tetap bisa? persyaratan Apa tuh? seperti ketentuan yang berlaku. Jadi 2/3 lebih uang masih utuh itu bisa diganti penuh dengan uang yang biasa, bukan uang sama seperti gini, bukan. Bukan Dengan uang, uang bukan rupiah uang yang 75 Oke. gitu. Jadi kalau misalnya rusak atau basah mungkin nggak akan bisa diganti dengan 75 Yang sama. sama ya, Ya. tapi ya 75.000 dengan pecahan-pecahan lainnya, Iya, betul. senilai 75.000. Iya, 5.000. Karena boleh saya tambahkan karena dicetak terbatas itu. Hanya 2 juta untuk Provinsi Riau tadi ya, Iya. dan kurang lebih sudah 2.811 lembar yang sudah kita distribusikan ke seluruh Riau. Iya. Itu paling banyak di Pekanbaru kah atau di kabupaten lain juga merata ini Pak Made Pak Aris? Ini sekarang ini masih di wilayah Bank Pekanbaru Indonesia ya? Pekanbaru. Bang, oke. Jadi semua orang yang menginginkan harus datang ke Bank Indonesia. Oke. Gitu. Tapi next tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman kita yang ada di luar Pekanbaru bisa mendapatkan ini ya. Bisa. Kan skemanya ini yang pertama kalau saya tidak salah sampai September itu sudah full untuk bookingnya ya. Iya. Nah nanti setelah itu akan ada skema lain dengan cara penukaran si 75 OPK ini? Jadi untuk saat ini memang di aplikasi umpamanya 150 orang yang mendaftar, tapi tiap hari itu nggak full 150 orang datang. Paling 25% itu nggak datang gitu kan. Nah, seperti hari ini 39 orang nggak datang. Artinya kan mengurangi kesempatan orang lain. Nah, kenapa dia begitu? Atau kemungkinan karena kita buka kolektif. Nah, sebetulnya dia sudah mendaftar di dalam aplikasi secara personal, dia mendaftar kolektif itu kan di reject oleh sistem. Harus dia tetap jalanin. Seperti itu. Itu sebenarnya yang akan terjadi kalau orang yang sudah mendaftar di aplikasi dengan dia dapat waktunya bulan September gitu kan, terus dia mendaftar di kolektif itu akan di reject. Begitu juga yang sudah dia daftar di personal tapi dia nggak jalanin akan hangus. Gitu. Kalau sudah lewat waktunya, umpamanya hari ini dia harusnya datang ke Bank Indonesia, dia tidak datang, dia kemungkinan pingin cepat gitu kan ikut kolektif, sebenarnya merugikan dia sendiri. Lebih baik kalau yang sudah daftar, udah jalanin. Kalau mau kolektif ya mungkin anak istrinya yang sudah memiliki KTP bisa daftar kolektif seperti itu. Jadi kalau mau lebih cepat gitu kan, itu seperti itu. Oke. Tapi kalau mau mendaftar setelah hangus nih, kalau mau mendaftar lagi itu masih bisa diterima oleh sistem ya. Masih bisa. Siapa tahu karena pernah mendaftar
lalu hangus, mau mendaftar lagi tidak bisa diterima sistem, enggak ya? Masih bisa. Oke, baiklah. Dan setelah kuota-kuota sampai September ini akan ada skema lain seperti misalnya memberikan ke bank-bank pengedar lain untuk penukaran 75 ini, Pak Aris, Pak Made? Nanti kita akan lihat dulu Sebanyak animo apa masyarakat sisa sebanyak kuotanya? apa sih gitu kan. Kalau masih kira-kira 50% lebih, itu kemungkinan akan didistribusikan ke perbankan yang sudah ditunjuk oleh kantor pusat kami, Apa yaitu saja sebanyak itu? 5 bank, yaitu Mandiri, BNI, pokoknya Himbara ditambah BCA. Oke, seperti itu. Himbara ya. Himbara. Dan kuotanya masing-masing di Bank Himbara ini sama ya jumlahnya? Nanti akan ditetapkan Atau oleh beda-beda? kantor pusat. Oke. Untuk saat ini kami belum dapat petunjuk teknisnya seperti apa, karena waktunya masih ada panjang lagi. Kuota kita juga masih banyak Masih banget banyak ini. sekali. Masih banyak. Baru sekian persennya yang tersalurkan. Ya mudah-mudahan sih kalau masyarakat ingin cepat, yaitu melalui kolektif dengan jumlah peserta sebanyak-banyaknya akan kami terima. Tapi harus mengikuti persyaratan-persyaratannya seperti apa, itu nanti diunduh di aplikasi. Di pintar.bi.go.id tadi. Ini ada 2 penelpon tadi, mungkin bisa dicoba kembali untuk Anda yang masih ingin berbincang-bincang ya bersama kita di Special Talk Show bersama Bank Indonesia KPW Riau. Tapi saya ingin baca satu SMS dulu, Pak Made, Pak Aris ya. Selamat sore Bapak-Bapak, kalau kita nggak ada HP Android. Nah, caranya gimana? Saya ingin punya koleksi ini untuk kenang-kenangan di umur saya yang sudah kepala 6. Semoga masih sempat ketemu ulang tahun kemerdekaan Indonesia selanjutnya. Amin. Ada Ibu Yani di Paus ya. Mungkin sudah kita jelaskan, tapi coba di-highlight lagi Pak Aris, Pak Made, caranya dari penukaran ini. Silakan. Jadi kalau nggak harus HP Android, yang penting dia bisa terkoneksi dengan internet. Siap. Jadi tidak harus Android, bisa pakai komputer pun bisa, gitu ya, komputer di rumah. Yang penting dia terkoneksi dengan internet. Karena ini bukan aplikasi ya, tapi ini website ya. Ya ini juga yang jadi pertimbangan teman-teman di kantor pusat bahwa mempermudah akses. Nah itu kan. Ini juga lagi masa pandemi kan. Mungkin itulah salah satu cara dari kami untuk masyarakat dipermudah aksesnya. Karena kalau HP misalkan tadi ya dibilang Android aja atau iOS aja gitu kan, itu membatasi kan. Nah, dengan ini kita harapkan mudah-mudahan semuanya bisa. Baik, saya angkat dulu soal penelpon. Selamat sore. Sore. Iya, kecil sekali suaranya. Bapak siapa di mana ini? Dan Bapak Ajat Sudrajat. Siap Pak Ajat, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Silakan Pak Ajat, ada Pak Aris, Pak Made dari Bank Indonesia ini. Selamat sore Pak Arif. Sore Pak Pak. Made. Sore Pak Ajat. Ya, pertanyaan saya hampir sama dengan Ibu Yani tadi. Kalau HP-nya nggak Android gimana? Saya nggak punya Android. Oke. Cuman kembali lagi, kalau misalnya pecahan 75.000 itu disimpan, ditabung untuk koleksi, secara otomatis peredaran uang mandek, Bang. Kenapa gitu, Pak? Ya karena kan misalnya Jesse ya punya duit 75.000 untuk koleksi. Satu orang sudah nabung 75.000 rupiah itu di rumah. Ya kan? Cuman kalau untuk intinya untuk Pak Ajat, karena 7 tahun Indonesia merdeka, Pak Ajat baru lahir kan. Iya. Oke, siap. Di usia Bapak sekarang 68. Jadi kalau untuk Bapak di antara perlu dan tidak lah ya. Nggak perlu koleksi uang itu kalau Bapak. Cuman untuk mendapatkannya, seperti kayak Bu Yani dari pertanyaannya, gimana kalau nggak punya Android? Oke, siap. Oke, Jessy. Terima kasih Pak Ajat. Selamat sore. Selamat sore Pak Arif, Pak Ade. Selamat sore. Baik, silakan langsung ditanggapi Pak Made, Pak Arif. Oke, saya tanggapi ya Pak Made ya. Tadi seperti saya bilang, saya ingin angkat satu penelpon dulu, boleh ya? Silakan. Luar biasa nih penggemar Pak Arif, Pak Made banyak ya sore hari ini. Selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore sayang. Iya, sayang juga, dengan siapa di mana ini Ibu? Bunda Murni Caniago. Oke, silakan Ibu. Ada Pak Arif dan Pak Made di sini Orang dari Bank umurnya Indonesia. 60, kalau Bunda ada 73 ya. Suaranya masih semangat ya. Iya, Luar semangat biasa dong. Bunda. Siap-siap. Karena
karena penyiarnya oke banget. Terima kasih. Selamat sore Bapak Made, Pak Arif ya. Iya, Selamat sore. Saya Bu. pertanyaan saya walaupun saya orang kuno ya, gaptek saya. Yang saya tanyakan gini, mengapa sih pada saat ini ada mencetak uang baru? Kurang banyak uang kita, Pak. Sekali berapa harus kita mencetak uangnya? Karena kita kena COVID, banyak uang digunakan untuk ini, untuk itu, untuk bencana alam. Jadi nggak ada uang dicetak lagi secara begitu, Pak. Apa syarat untuk mencetak uang tuh, Pak? Oke. Saya orang rumah nggak ngerti ya, Pak, yo. Biarlah uang itu beredar, saya tunggu aja dari kedai-kedai di pasar-pasar. Iya. Terima kasih, Siap, Pak. Pak. Terima kasih. Siap, Ibu. Salam Iya. sehat selalu. Amin, amin. Terima Waalaikumsalam, kasih. Ibu Chaniago. Apa sih sebenarnya syarat pencetakan uang baru, Pak Made, Pak Aris? Oke. Bagus sekali pertanyaan Ibu ini, Bu Chaniago ya. Emang kalau Bank Indonesia kan sudah setiap tahun itu mencetak uang. Sudah ada berapa sih dalam tahun ini mencetak, berapa sih tahun depan mencetak, itu sudah ada perencanaan. Jadi dengan adanya 75 tahun itu sebenarnya tidak mengurangi, tidak menambah. Kenapa? Contoh tahun 2020 memang targetnya umpamanya 1.000 juta lembar seperti itu kan. Nah, dari 1 juta lembar itu dengan adanya pencetakan uang 75.000, otomatis jumlah 1.000 itu dikurangi jumlah yang 75. Jadi totalnya tetap 1.000. Jadi tidak mempengaruhi jumlah cetak, tetap itu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan beberapa elemen-elemen yang menjadi indikator pencetakan uang seperti itu. Memang setiap tahun mengalami peningkatan itu karena teriring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi adanya pencetakan 75 ini tidak mempengaruhi mengurangi atau menambah jumlah cetak yang sudah direncanakan seperti itu. Tapi kalau ditanyakan syarat untuk pencetakan ini sebenarnya sudah memenuhi syarat semua karena ini adalah edisi khusus ya, yaitu 75 tahun RI tadi. Jadi sama sekali bukan karena uang kita masih kurang dicetak juga sampai dicetak uang baru lagi, bukan karena itu ya Pak Aris, Pak Made. Itu kan tadi sudah saya sampaikan. Perencanaan pencetakan 75 ini bukan langsung di tahun ini, memang sudah 2 tahun sebelumnya sudah direncanakan. Jadi tidak tahu akan ada pandemi seperti ini, nggak tahu, tidak ada kaitannya. Dan ini kontinuitas ya untuk masyarakat juga yang harus tahu. Tiap 25 tahun ini secara kontinu dilakukan Bank Indonesia. Betul. Jadi mungkin terkesan 75 tahun ini karena kita masih ada di masa pandemi, jadi kebetulan wow sekali dengan pencetakan uang ini, padahal di 50 tahun mungkin 75 tahun besok ke 100 tahun 100 tahun akan dilakukan lagi. Amin. Tadi Pak Ajat juga menyampaikan apakah ini satu bentuk tindakan dari Bank Indonesia untuk membuat peredaran uang semakin sedikit? Logikanya gimana itu? Sebenarnya sih tidak ada kaitannya dengan menjadikan peredaran uang semakin sedikit. Kenapa? Karena kan tadi juga Pak Aris sudah sampaikan bahwa masyarakat itu menukar. Jadi secara nominal itu sama. Kan diberikan 75.000, pecahan 75.000, tapi masyarakat menukar dengan 75.000 berbagai pecahan. Contohnya 50.000, 20.000 sama 5.000. Dengan nominal 75. Di mana letak untuk menarik itu nggak ada sebetulnya. Mungkin kalau dompetnya akan semakin tipis, gitu ya. Betul. Karena dari 3 lembar jadi 1 lembar mungkin Tapi untuk menarik pecahan atau peredaran uang rupiah dengan 75.000 ini tidak ya Pak? Tidak. Oke, Pak Aris sepertinya yang menambahkan? Ya, jadi betul tadi kata Pak Made, dan memang ini kan kalau mau dibelanjakan ya bisa gitu. Jadi kembali ke masyarakat, apakah mau dikoleksi atau mau dibelanjakan. Dan jadi, ini adalah alat pembayaran yang sah ya. Sekali lagi kita highlight ini sah. Kecuali yang tadi Bapak Ajat itu saya simpen, nah itu kita kembali ke keputusan masing-masing. Kalau nanti suatu saat, aduh saya nggak ada duit lagi, cuma ada 75.000. Belanjakan itu bisa gitu. Jadi tidak ada masalah. Tapi FYI ini juga satu kakak itu hanya bisa satu KTP. Satu KTP hanya bisa satu lembar. Jadi dalam satu keluarga dengan KTP yang berbeda itu bisa dapat. Bisa. Yang penting dia
Misalnya saya gitu. Punya KTP. Aha. Jadi kalau yang tidak punya KTP, anak di bawah. Jadi dalam satu keluarga sudah ada 5 KTP berbeda, itu 5-5-nya bisa dapat? Bisa. Oke, baiklah. Saya akan jeda sejenak terkait dengan topik kita penerbitan uang edisi peringatan kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia. Ada Pak Aris Chandra Wijaya dan Gusti Made Maudiana ya, yang tadi sudah semoga bisa memberikan pemahaman untuk Anda yang masih ada yang menganggap bahwa ini adalah salah satu bentuk dari upaya pemerintah untuk menarik uang Anda secara masif. Bukan ya, kalau misalnya mau menarik uang kenapa dikasih pecahan lagi gitu, ya udah tarik aja semuanya, enggak ya. Jadi 75.000 Anda tukarkan mungkin dengan 3 lembar pecahan 20.000, 5.000 dan 50.000, Anda bisa mendapatkan 75.000 satu lembar. Jadi kalau misalnya disampaikan Pak Ayat, peredaran uang kita akan semakin sedikit, enggak ya, tapi dompet kita akan semakin tipis mungkin ya. Benar ya Pak Ami ya. Kemudian juga tadi ada beberapa yang menanyakan kenapa ini sepertinya cukup susah untuk kalangan yang di atas atau bukan milenial ya. Cara penukarannya harus melalui website pintar.bi.go.id. Ini juga berhubungan dengan pandemi ya Pak ya. Kita ingin menjaga bagaimana physical distancing tetap dilakukan dan kita sadar betul antusiasme masyarakat cukup tinggi dan ternyata memang benar cukup tinggi. Sampai hari ini sudah ada ribuan masyarakat yang ingin mendaftarkan dan akan menunggu untuk menukarkan ini ke Bank Indonesia. Tapi ada satu yang sebenarnya mungkin tidak berhubungan dengan UPK 75 ya. Berhubungan dengan pencetakan uang ini. Pak, kalau misalnya nyetak uang tolong dong warnanya nggak hampir sama. Contohnya 20.000 dengan 2.000, 5.000 dengan 10.000, 5.000 dengan 1.000. Karena kita sering salah. Dari sama Pak Joni Kampar. Bisa ditanggapi Pak Made, Pak Aris. Ya, terima kasih. Terkait dengan pencetakan uang, memang Bank Indonesia itu banyak mengambil dari best practice negara lain. Kita mencetak itu tidak dengan keinginan sendiri, artinya kalau warnanya terlalu pekat seperti itu nanti ketebalannya akan berubah. Oke. Seperti itu. Nah, itu Bank Indonesia mengambil dengan sistem yang saya lupa namanya. Jadi masyarakat Indonesia ini memang terlalu manja saya bilang. Kenapa? Bedakan uang berdasarkan warna. Padahal uang dolar itu warnanya dari $1 sampai $100 sama aja. Kenapa nggak susah membedakannya? Nah, belajar dari situ sebetulnya. Untuk membedakannya itu ya lihatlah nominalnya, jangan warnanya. Sebenarnya secara warna juga nggak persis sekali, pasti akan ada bedanya. Lebih cerah atau lebih gelap seperti itu. Contohnya 2.000 dengan 20.000 dibilangnya sama ya, padahal sebenarnya enggak. Nah, kembali lagi karena terbiasakan ya untuk gampangnya seperti itu. Nah, lihat warnanya, padahal nominal yang membedakan. Nah, itu sama seperti uang dolar maupun uang negara lain pasti akan berbeda seperti itu. Ini gatekeeper saya sudah terhubung dengan satu penelpon yang juga ingin berbincang dengan Pak Aris dan Pak Made. Silakan Desi Suryani. Langsung, oke. Selamat pagi, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Ya, sudah terhubung kah? Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo Barabas. Halo. Oke, Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Dewi di Panam. Oke, silakan Ibu Dewi pertanyaannya. Mau nanya ke pihak BI, uang pecahan 75.000 itu gimana sih cara mendapatkannya? Dapat kabar, katanya dibatasin, satu keluarga itu cuma satu. Kenapa harus dibatasin gitu? Maunya banyak-banyak aja dicetaknya gitu kan. Jadi semua warga bisa mendapatkan dengan mudah, tidak harus antri misalnya juga mendapatkannya gitu. Oke, siap. Itu saja Ibu Dewi? Iya, itu aja. Siap. Terima kasih Ibu Dewi untuk pertanyaannya. Tadi sebenarnya sudah kita sampaikan di awal ya. Tapi sepertinya ada yang salah nih dari Ibu Dewi. Apakah memang betul satu keluarga hanya boleh dapat satu pecahan?
Ya itu perlu saya luruskan kepada Ibu Dewi. Jadi penukaran ini berdasarkan KTP. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 5 orang yang memiliki sudah punya KTP, ya silakan boleh daftar. Ya itu kan tentunya melalui aplikasi. Nah, kalau tidak melalui aplikasi dari mana? Ya sebenarnya sih tetap melalui aplikasi, tapi bisa perorangan maupun secara kolektif. Nah, kolektif gimana? Umpamanya Bu Dewi di situ ada RT RW, kumpulin satu RW, bikin daftarnya dengan syarat satu KTP, satu orang satu lembar seperti itu. Jadi tidak bisa double. Kalau double nanti akan di reject oleh sistem yang dimiliki oleh Bank Indonesia, gitu kan. Jadi masyarakat bisa dimudahkan, ya tidak harus memiliki Android. Ya, tapi kan orang tua umpamanya nggak bisa memakai Android, dia punya anak, ya, suruh anaknya. Nanti formulir di situ di dalam aplikasi sudah dicantumkan, baik itu permintaan maupun nanti cara pengambilannya sudah dicantumkan. Di pintar.bi.go.id betul, tadi ya Pak ya? Iya betul. Nanti bisa kalau nggak anaknya minta tolong tetangga yang terdekat di sana, gitu kan, yang lebih milenial lah seperti itu kan, yang lebih milenial kan. Nanti ya minta tolong, masa nggak mau sih gitu kan, atau melalui ibu-ibu arisan itu bisa, melalui pesantren bisa, dari perkumpulan masjid bisa, semua banyak. Sekarang dimudahkan sekali karena ada penukaran kolektif tadi ya Pak. Kolektif itu, tapi tetap melalui aplikasi. Nanti di dalam aplikasi download itu nanti dikirim, tadi sudah sampaikan dikirim melalui email. Email itu nanti akan diproses oleh petugas dari Bank Indonesia. Nah, setelah nanti berhasil mendapatkan kode booking, itu disampaikan 1 kali 24 jam ini ya prosesnya. Nanti pemesanan itu ya tentunya dengan jam kerja. Kalau Bank Indonesia sampai jam 4 lah, jam 16.00 untuk bisa mengirim emailnya. Ya tentu juga nanti akan diberitahukan Bapak atau Ibu atau adik itu mendapatnya giliran tanggal sekian, khusus untuk yang kolektif. Tapi kalau yang untuk perorangan secara otomatis dia tidak perlu lagi ada koordinasi lagi dengan petugas Bank Indonesia. Dan jam-jamnya juga sudah dikasih tahu ketika dapat kode booking gitu kan, tadi ya. Iya. Nah, khusus yang kolektif ini kan memang upload oleh petugas dari Bank Indonesia. Nah, di situ ada verifikasinya, gitu kan. Atau ada salah pencantuman nomor KTP, ada double, seperti itu. Nah, kalau ada hal seperti itu nanti akan di-reject. Tapi tidak semua di-reject. Yang di-reject itu yang tidak sesuai. Nah, sisanya itu tetap nanti akan bisa di-upload. Nah, itu nanti akan diberitahukan. Nanti ngambil jam sekian sampai jam sekian, begitu. Nah, kemudahannya seperti itu. Siap. Ini pertanyaan kedua Bu Dewi sama dengan pertanyaan Mbak Nana di Tangkerang, ini juga sudah ada di WhatsApp. Apakah ini hanya dicetak sekali ini saja? Apakah tidak ada cetakan sebelumnya? Mungkin bisa disampaikan selanjutnya maksudnya, mungkin bisa disampaikan lagi. Sangat betul sekali. Itu memang pencetakan UPK ini hanya sekali, tidak ada lagi yang kedua. Maka dari itu tolong dijaga, dirawat dengan baik. Kalau bisa jangan dibelanjakan. Kalau dibelanjakan nanti ya habis, nggak ada lagi seperti itu. Tidak bisa mendapatkan lagi. Tapi kalau Bu Caniago katanya pengen nunggu dapat dari warung aja gitu ya. Kalau ada yang mau belanjakan silakan. Tapi kalau nggak ada sampai jamuran nggak dapat kan gitu. Jadi ya itu bagi hanya sekali saja, tidak akan ada di tahun depan. Dan bagi yang masyarakat yang sudah mendapatkan ya tolong dirawat, dijaga dengan baik, disimpan. Ya barangkali nanti di tahun berikutnya harganya ada yang mau nawar mahal, silakan gitu kan. Anggap aja investasi kayak beli emas gitu Pak ya. Beli emas tapi harganya 75.000. Waduh, beruntung banget kan. Oke, jadi mungkin sedikit himbauan terakhir Pak Made atau Pak Aris untuk menutup kebersamaan kita di Special Talk Show ya sore hari ini bersama Barabas. Silakan. Ya, jadi himbauannya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan masyarakat yang berkeinginan memiliki uang tersebut, ya mau bisa dengan cepat, dengan mudah dilaksanakan, yaitu melalui kolektif minimal 17 orang. Tidak ada batas maksimalnya, bisa sebanyak-banyaknya, dengan syarat 1 KTP, 1 lembar
UPK. Bukan satu KTP satu KK ya? Bukan satu kakak satu ini bukan. Oke. Ya kalau kakaknya ada 10 yang punya KTP, monggo ajukan saja gitu. Siap. Dengan cara belum pernah melakukan pengajuan ya sebelumnya gitu kan. Itu sih kalau terkait dengan yang terakhir saya sampaikan. Mungkin terkait dengan ciri-cirinya sedikit ya. Oke, boleh. Terkait dengan ciri-ciri uang 75 ini. Di sini memang di gambar utama ditetapkan proklamator kita. Oke. Proklamator Soekarno-Hatta. Wow. Itu karena bukan proklamator, itu paling sering ya. Nah, itu. Kedua ada namanya OPI, ini bunga anggrek bulan. Nah, di sini kalau Ini tersut ya di Facebook kita ya, bisa disampaikan. Bisa miringkan sedikit itu akan berubah warna. Itu sebagai ciri untuk mudah dikenali oleh masyarakat. Kemudian ada namanya benang pengawan. Garis ini yang berbentuk batik kawung dari Jawa itu tadi berubah juga, berubah warna, terus kan ungu, nanti ada berkilap-kilap seperti itu. Itu gambar belakang, nah itu 9 anak Indonesia saya bilang. Dengan 9 baju adat yang berbeda. Baju adat yang berbeda dari barat, tengah, dan timur. Itu ciri-cirinya. Nah, jelas ada lambang Republik Garuda Republik Indonesia karena merupakan lambang negara kita. Itu semua uang rupiah itu menggunakan lambang Garuda. Itu ininya. Dan angka 75.000. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti kenapa sih nolnya kecil? Nah, ini penekanannya. Saya pernah lihat itu di media sosial. Ya, penekanan. Kirain 70 pecahannya 75 rupiah kirain, Pak. 75.000. 75.000 ya. Kenapa nolnya dikecilkan? Ini kenapa tuh? sebagai bentuk penekanan 75 5 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa. Itu, Merdeka. Merdeka. Seperti itu ya ini. Siap. Ya, itu yang sebagai ciri-ciri yang paling mudah. Dan sini ada namanya watermark atau gambar air ya, pahlawan proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Yang Itu merupakan kalau juga presiden diterangkan pertama itu kita ya. akan dilihat. Itu namanya watermark atau gambar air seperti itu. Mungkin itu dari Siap, Pak Aris? Sudah ya? Oke, siap. Dan ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita, luar biasa sekali. Banyak antusiasme masyarakat yang saya yakin, meskipun tadi mengatakan ya sudahlah dapat nggak dapat, tapi kan tetap pengen dapat juga intinya ya. Silahkan, monggo ya di pintar.bi.go.id untuk Anda yang ingin segera menukarkan 75.000 Anda dengan pecahan 75 uang edisi khusus kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Bank Indonesia, terima kasih Pak Aris, terima kasih Pak Made, Bang Fahmi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan abadikan kami di hati Anda.